tawuran dua kelompok pemuda terjadi di Jalan Kandea 3, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi tawuran berhasil dibubarkan aparat polisi Polrestabes Makassar. Saat pembubaran sempat terjadi perlawanan terhadap petugas. Aparat kepolisian langsung menembakkan gas air mata dan tembakan peringatan ke udara. Polisi yang melakukan penyisiran di lokasi tak menemukan pelaku. Meski demikian, petugas menemukan sejumlah anak panah yang digunakan para pemuda untuk tawuran. Sementara penyebab tawuran hingga saat ini masih didalami oleh kepolisian Polsek Talo dan Polsek Bontoala. Kedua kubu sempat dibubarkan dengan menggunakan gas air mata. Kemudian dari kedua belah Polsek baik Bontoala maupun Talo melakukan pemantauan atau melakukan himbauan ke masyarakat agar tetap menciptakan kondisi masyarakat aman. Hingga saat ini situasi di lokasi kembali kondusif. Aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar bersama Polsek Bontoala dan Polsek Talo melakukan penjagaan mengantisipasi kejadian terulang. Selamat malam, apa kabar Anda pemirsa? Tawuran dua kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Pemirsa, hingga kini Polri masih fokus mengevaluasi kesehatan fisik dan psikis istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Jika hasil rekomendasi pemeriksaan kesehatan Putri oleh tim dokter dinyatakan sehat, maka Polri akan mengambil tindakan lebih lanjut setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap. Anda menyaksikan iNews Prime, saya Abraham Silaban. Pemirsa, tanah longsor menerjang permukiman warga di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. 15 orang menjadi korban, 6 diantaranya meninggal dunia. Bencana tanah longsor menimpa permukiman warga di Gunung Kura-Kura, Desa Bulu Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Peristiwa terjadi pada Selasa dini hari sekitar pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Menurut data BPBD Kota Baru, 15 orang menjadi korban. 6 orang ditemukan tewas, sementara 5 orang lainnya luka-luka. 4 lainnya masih dalam pencarian tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Basarnas, dan TNI Polri. Longsor yang terjadi di atas gunung membuat petugas kesulitan menjangkau lokasi. Dari pusat Kota Baru, petugas membutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan menggunakan kendaraan roda 2. Longsor ini diduga terjadi akibat erosi tanah dari aktivitas penambangan emas. Peristiwa longsor juga pernah terjadi di desa yang sama pada 2020 lalu. Dalam peristiwa tersebut, 6 orang meninggal dunia. Selain di Kecamatan Sungai Durian, lokasi rawan longsor di Kabupaten Kota Baru juga ada di Kecamatan Pulau 9 dan Kecamatan Hampang. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini peristiwa tanah longsor di Kota Baru telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Bapak Al Amrat, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin. Assalamualaikum, selamat malam Pak Amrat. Selamat malam Pak. Iya Pak Amrat, kami dengar masih ada 4 korban yang tertimbun longsor, betul demikian? Untuk informasi terakhir yang kami dapatkan ya, kebetulan tim SAR gabungan baru nyampe ke lokasi pada pukul 18.45 tadi. Pada pukul 14.00 tadi baru tiba di Desa Bulu Kuning dan melakukan perjalanan kurang lebih 5-6 jam ke lokasi. Dan saat ini sudah berada di lokasi dan melakukan koordinasi kepada pihak aparat desa dan saksi-saksi yang ada di lokasi. Menurut informasi di lapangan itu masih ada 5 orang korban yang tertimbun, dan saat ini tim SAR gabungan itu melakukan debriefing dan evaluasi kembali tentang korban-korban yang 5 orang dicari. Ya, kami dengar ada kesulitan untuk mengakses lokasi, utamanya alat berat yang nggak bisa masuk, begitu Pak, karena tanah yang masih labil. Bagaimana mengakali ataupun menyiasati keadaan ini? Betul sekali Bapak. Tadi sampai dengan pukul 16.00 ya, tim kami itu menuju ke lokasi itu setelah mengecek akses itu memang agak kesulitan untuk menggunakan memasukkan peralatan-peralatan termasuk alat berat sendiri. Jadi kami alat-alat yang kami gunakan masih alat-alat manual yang menuju ke melakukan pencarian. Oke. Dan kami selalu berkoordinasi dengan pihak BPBD
Oke. Untuk melaksanakan ke depannya kira-kira akses apa yang kita lakukan untuk melakukan pencarian. Pak Amrat, berapa warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya? Hingga data terakhir yang kami dapat info dari lapangan, karena memang juga kesulitan komunikasi ke lokasi, itu hingga saat ini masih 17 orang, 6 orang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dan 6 orang itu kondisi selamat dalam kondisi luka-luka, dan 5 orang masih dalam pencarian. Oke, 5 orang lagi hingga saat ini masih dalam keadaan hilang dan diduga tertimbun longsoran, begitu ya intinya ya Pak ya? Betul. Oke Pak, ini pertanyaan saya terakhir Pak. Apa yang mengakibatkan persoalan ini terjadi? Kami dengar bahwa kontur tanah di daerah pegunungan yang sudah tidak lagi stabil, artinya sudah mulai labil dan lain sebagainya. Bagaimana menjelaskannya? Untuk informasi yang kami dapatkan, info awal kejadian tersebut, bahwa memang seperti yang disampaikan bahwa memang kondisi kultur tanah di situ labil, dan hingga penambangan itu mungkin mengakibatkan kultur tanah semakin goyang di sekitar lokasi kejadian. Oke, baik, terima kasih Pak Al Amrat. Kami berharap bahwa tugas Anda untuk mencari korban yang hilang, ada sedikitnya 5 orang lagi, akan segera berbuah hasil, dan selamat bertugas di sana Pak, jaga kesehatan Anda. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak. Kami mohon doanya supaya korban segera ditemukan. Amin. Kita berharap yang terbaik. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Curah hujan tinggi menyebabkan badan jalan nasional di Kabupaten Pak-Pak Barat, Sumatera Utara amblas ke jurang. Jembatan di Desa Sibande, Kabupaten Pak-Pak Barat, Sumatera Utara tiba-tiba amblas ke jurang dan membuat warga panik. Awalnya gorong-gorong di bawah badan jalan rusak akibat tergerus air hujan, sehingga menyebabkan badan jalan retak dan menggantung. Saat ini akses jalan terpaksa dialihkan ke jalan alternatif, namun kondisi jalan alternatif yang sempit tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Balai Besar Jalan Nasional untuk segera diperbaiki. 3 tahun pernah berat 4 meter. Sebuah bangunan ruko di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ambruk saat suasana pasar ramai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Ruko runtuh. Nah, bisa 5 korban ada di dalam masih. Saat kejadian, ruko berlantai 2 yang menjual peralatan mesin sedang dalam tahap renovasi. 2 pekerja bangunan yang berada di lantai atas dan 2 toko berhasil menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Pemirsa, sebuah mobil minibus mengalami kecelakaan di Jalan Tol Jor, arah Kembangan, Jakarta Barat. 2 dari 5 orang penumpang tewas, sementara mobil rusak parah. Mobil minibus warna putih terguling setelah sebelumnya menabrak sebuah truk. Sejumlah petugas jasa marga yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi mobil yang kondisinya rusak berat. 2 orang dari 5 penumpang yang tewas berjenis kelamin perempuan. Sementara penumpang lainnya yang selamat langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Menurut kepolisian, kecelakaan terjadi diduga karena sopir mengantuk dan menabrak truk bagian depan sehingga terguling. Terjaring operasi ganjil genap di Palmerah, Jakarta, seorang pengemudi mobil nekat kabur hingga menabrak polisi. Diduga pengemudi panik saat hendak dihentikan oleh petugas Polantas. Pengendara roda 4 diberhentikan oleh petugas kepolisian lalu lintas di Jalan Lejen S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat. Polisi menghentikan pengendara mobil karena diduga melanggar aturan ganjil genap. Meski sudah menabrak motor polisi, pengemudi bukannya keluar dari mobil, ia malah mencoba untuk kabur. Pengemudi bahkan tidak segan menabrak polisi meski sudah dihalang-halangi. Menurut Kasat Lantas Polres Jakarta Barat, Kompol Maulana Jali, petugas Polantas yang bertugas tidak terluka dan pihaknya kini berupaya mencari pengemudi tersebut. Pemirsa, jenazah korban penganiayaan puluhan pengemudi ojol di Semarang, Jawa Tengah diotopsi hari ini. Sebelumnya aksi korban menganiaya seorang pengemudi ojol saat mengantre di SPBU viral dan menyulut kemarahan sesama pengemudi ojol.
DVI Polda Jawa Tengah dan Inafis Polrestabes Semarang mengatopsi jenazah korban penganiayaan oleh puluhan pengemudi ojek online di Kota Semarang, Jawa Tengah. Jenazah korban yang dimakamkan di pemakaman Kiai Gentawur di Bojakendal, Jawa Tengah, digali kembali untuk kepentingan penyelidikan. Hasil sementara otopsi menyebutkan korban mengalami kekerasan benda tumpul, terutama di bagian kepala yang mengakibatkan kematian. Hingga saat ini polisi telah menangkap 3 penganiaya korban dan masih memburu sejumlah pelaku lainnya. Yang paling parah dan menyebabkan kematian itu kekerasan tumpul yang mengenai kepala. Dan setelah kita periksa semua memang ada patah tulang kepala bagian bawah dan perdarahan hebat yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kami lakukan untuk kepentingan penyidikan, jadi agar mengetahui penyebab kematian. Sementara itu, keluarga korban berharap proses hukum ditegakkan seadil-adilnya, serta seluruh pelaku dapat ditangkap. Dari dorongan dari polisi lah, ya karena keluarga merasa kok di masa ya, maksudnya kok hakim sendiri gitu, main hakim sendiri. Akhirnya polisi kan support lah untuk mencari pelakunya gitu. Sebelumnya korban yang berprofesi sebagai tukang parkir menganiaya seorang pengemudi ojol saat sama-sama antri membeli BBM di SPBU kawasan Pendurungan Semarang. Video penganiayaan sempat viral pekan lalu dan menyulut kemarahan para pengemudi ojol hingga terjadi aksi serangan balasan. Korban dikeroyok hingga kritis dan meninggal dunia dalam perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang. Mengantisipasi terulangnya kasus pemotongan dana bantuan langsung tunai, Bupati Blora, Jawa Tengah membentuk Satgas Siber Pungli. Meski uang potongan BLT sudah dikembalikan kepada penerima, Bupati Blora akan tetap memproses hukum pelaku pemotongan jika terbukti unsur pidana. BLT kepotong 300, Mbak? Iya kan bisa. Kesimbangan desa 100. 200 nang RT. Viralnya video seorang oknum perangkat desa memotong dana bantuan langsung tunai di Blora, Jawa Tengah membuat sejumlah pihak geram dan bergerak gusut-gusutan dana BLT. Untuk mengantisipasi tindakan ini, Bupati Blora Arif Rohman membentuk Satgas Siber Pungli. Saat meninjau langsung pembagian BLT, Arif Rohman mengaku tetap akan memproses pihak-pihak yang melakukan pemotongan BLT jika terbukti menyalahi aturan, meski dana yang dipotong sudah dikembalikan ke warga. Nanti kita bentuk Satgas untuk laporan terkait dengan BLT, DD maupun bansos yang lain. Kalau ada laporan yang lain, silakan nanti langsung dilaporkan ke Satgas Siber Pungli. Anda akan bentuk hotline ya? Hotline aduan. Jadi kita akan dalami, kita akan dalami niatnya seperti apa. Kalau memang kita dapati nanti niatnya memang untuk pembangunan, ya walaupun istilahnya uangnya sudah kembalikan, mungkin kita akan pembinaan dengan inspektorat. Ya, pembinaan dalam bentuk untuk mengarahkan para pejabat-pejabat di desa itu agar mengetahui aturan-aturan. Bupati Blora berharap agar warga tak segan melapor jika ada pihak-pihak yang kedapatan memotong dana BLT. Pihaknya juga telah memerintahkan Babin Kaptimas untuk mensosialisasikan aturan yang berlaku tentang pungutan liar.